Selamat kembali di R Entertainment, selalu kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-482. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-482 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham WMUU, ADMR, SMDR, ada SIDO, ada BBCA dan juga ada saham BVIC. Dan sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup menguat 0,1% di level 7078, padahal sepanjang perdagangan tadi dia berada di zona merah, namun menjelang closing tiba-tiba dia ditarik dan akhirnya closing di zona hijau. Transaksi hari ini 14,2 triliun dengan 213 saham naik, 299 saham turun, dan ada 173 saham yang bergerak stagnan. Hari ini asing kembali borong 1,2 triliun, itu besar sekali di seluruh market. Dan kita bisa cek kira-kira saham apa saja yang mungkin hari ini diborong oleh asing. Coba kita cek dari RTI, kira-kira siapa yang diborong cukup besar. Di sini kelihatan ada BBRI masih terus diborong dengan 300 miliar lebih, disusul Telkom, ada BBNI, ada Astra, ada Inco, dan ada MTEK. Dan kita masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Widodo Makmur Unggas Tbk dengan kode emiten WMUU, di mana WMUU ditutup naik 2,53% di harga 162. WMUU masih berada di atas area pentingnya, masih berada di area di atas RPK di 150, dan tentu ini masih terus uptrend buat WMUU, dan target berikutnya kita akan menggunakan Fibonacci retracement, di mana next target untuk WMUU adalah menuju ke 169 170. Bagi teman-teman yang mungkin mau atau baru mau beli, tentu teman-teman bisa memanfaatkan beberapa range ya. Di sini ada support 160 di Fibonacci, kemudian juga ada di 156, ada SSR1. Jadi base buy atau range buy-nya boleh di 156 sampai dengan area 160. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, selama dia masih bertahan di area tersebut, maka itu masih aman buat WMU. Waspada jika WMU turun di bawah 150, karena ada peluang dia akan kembali ke 136. Dari tren di sini kelihatan warna hijau ke putih, artinya trennya ada indikasi, ya masih ada indikasi ada pembalikan arah. Dengan posisi Van der Flow di sini masih cukup menarik karena warna putih masih mendominasi warna hijau, dan tentu artinya masih menarik untuk WMU. Kunci penting untuk WMU adalah di 150. Pastikan betul dalam 1-2 hari di perdagangan hari Senin Selasa, pastikan dia tidak turun di bawah 150. Kemudian selanjutnya kita punya saham Adaro Minerals Indonesia dengan kode emiten ADMR, di mana saham ADMR ditutup melemah 1,75% di harga 2250. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, ADMR rally-nya cukup luar biasa dari 100-an sampai 2250 hari ini, itu kenaikan yang luar biasa dengan level tertingginya ada di 2380 yang mana itu dicapai hari ini. Jadi kalau ditanya level tertingginya, ya memang hari ini dicapai di 2380 yang mana itu langsung jadi resist kuat dari ADMR. Bagi teman-teman yang mungkin baru mau membeli, tentu ya ini sudah ada di puncak-puncaknya. Kita tidak tahu sampai kapan dia berada di puncak, dan ketika teman-teman coba nekat masuk dan ternyata dia koreksi, pasti itu ruginya dalam. Jadi kalau mau membeli, tentu lebih baik kita menunggu dia koreksi dan kita cari di titik-titik support yang mungkin bisa kita ambil. Ada di level 2050, boleh teman-teman pakai di sana. Kemudian next ada di 1795, ada level support kuatnya. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, tunggu saja di level tersebut baru mulai entry posisi. Dari sisi tren ini masih hijau, artinya masih bagus. Dari Van der Flow ini warna hijau mulai menguasai warna putih, jadi mulai hati-hati. Ada yang mulai keluar perlahan di ADMR. Next kita punya saham industri jamu dan farmasi sudah muncul Tbk dengan kode emiten SIDO, di mana saham SIDO hari ini ditutup melemah 6,37% atau ya hampir mengalami auto rejection ya hari ini.
di 950 di ARB dan dia cuman bertahan di 955. Satu titik lagi di ARB dan ini cukup dalam, jebol dari area support terkuat di 980 dan sedang menuju ke area support terkuat baru di 945. Ini cukup rawan sekali buat SIDO dengan bar merah cukup panjang trennya, artinya jelek. Kemudian bandar flow hari ini keluar cukup besar, ini sinyal yang cukup besar sekali di SIDO. Dan kalau kita cek dengan foreign flow ternyata memang kondisinya sama, ya ada bar keluar, artinya kalau di sistem kita, kalau misalkan bandar flow-nya berwarna merah dan juga itu terkonfirmasi di foreign flow berwarna merah, maka bandar yang ada di SIDO hari ini adalah bandar asing dan mereka sedang keluar semua hari ini. Dan tentu ini cukup rawan buat SIDO walaupun memang dalam beberapa hari ke depan dia baru cum date dari pembagian dividen, tapi asing sudah mulai keluar lebih dulu dari tanggal atau target masa berakhir dividennya. Jadi teman-teman kalau yang mau membeli, pastikan level terakhir yang bisa dipakai dari SIDO adalah di 945. Kalau jebol di 945 maka itu rawan, ada potensi dia ke 915. Tapi kalau bisa kuat dan bertahan di 945, 950, maka boleh dipertimbangkan untuk entry di SIDO. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Samudra Indonesia Tbk, di mana saham dengan kode emiten SMDR ini ditutup naik tipis 0,32% di harga 1.585. SMDR rally-nya luar biasa. Kalau misalkan teman-teman perhatikan dari weekly Fibonacci-nya, dia tuh dari harga 100-an, kemudian tiba-tiba bisa naik sampai 1.585. Ini kenaikan yang luar biasa. Dan tentu level 1620 ini merupakan level yang tertinggi ya, all time high-nya selama 5 tahun terakhir. SMDR berada di level 1620 dan itu dicapai hari ini. Tentu cukup beresiko bagi teman-teman yang mungkin baru mau ambil. Kita tidak tahu sampai kapan dia akan bisa terus menguat, sampai kapan dia punya daya kenaikan itu masih terus ada. Tapi selalu pesan kita adalah lebih bagus menunggu saat dia terjadi koreksi dulu. Karena biasanya koreksi itu tidak selamanya koreksi buruk, ada koreksi sehat yang mana bisa nanti ketika koreksi dia ada punya peluang bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli tentu ada beberapa pilihan support yang bisa dipakai. Pertama ada di 1355, kemudian ada di 1190, kemudian ada di yang terkuat kurang lebih di 1025 sampai dengan 1060, dan itu teman-teman bisa pakai sebagai area untuk lakukan pembelian. Dari sisi tren ini masih warna hijau, artinya masih bagus, walaupun hati-hati kalau tiba-tiba dia berubah jadi warna merah atau putih, artinya teman-teman ini mereka sudah mulai keluar. Dan juga dari bandar flow warna hijau semakin muncul, artinya ada yang memanfaatkan untuk taking profit di saham SMDR. Selanjutnya kita punya saham Bank Sentral Asia Tbk dengan kode emiten BBCA, di mana hari ini BBCA ditutup minus 0,63% di level 7925. Kalau teman-teman perhatikan, BBCA masih berada di antara level support paling kuat di 7.800 dengan resist paling kuatnya di 8.225. Selama BBCA masih berada di atas 7.800, tentu BBCA ini masih sangat aman. Tapi ketika turun di bawah 7.800, maka teman-teman perlu waspada karena takutnya ada penurunan yang dalam di saham ini. Bagi teman-teman yang mungkin mau membeli, tentu area beli yang paling bagus adalah 7.800, 7.850. Kemudian batasi cut loss kurang lebih di 7.750 boleh, atau disesuaikan dengan preferensi masing-masing, dengan target kenaikan menuju ke 8.225. Dari indikator memang sebenarnya di sini sudah bagus, dari merah ke kuning dan ke hijau sebenarnya ini sudah menarik. Namun dari bandar flow ya, akumulasi beberapa hari ini tiba-tiba ada yang keluar ya, keluar sedikit ditandai dengan warna merah. Tapi secara keseluruhan memang untuk BBCA ini masih terbilang bandar flow dan trennya masih koreksi sehat, dan ini harus dikonfirmasi juga dengan dia mampu bertahan minimal di atas 7.800. Kalau memang masih kuat bertahan, tentu BBCA masih terlihat menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-482 hari ini adalah saham Bank Victoria International Tbk dengan kode emiten BVIC, di mana BVIC kembali naik 7,56% di harga 185. BVIC hari ini sempat naik sampai ke level tingginya hari ini di 200, dan tentu tadi dia bisa breakout juga di area resist paling kuatnya di 177.
dan closingnya masih berada di atas 117, yang mana artinya sekarang 117 ini bisa menjadi support paling kuat untuk BVIC. Selama BVIC masih bertahan di atas 177, maka BVIC masih sangat aman, di mana indikator juga mendukung, Bandar flow juga masih mendukung, dan kalau kita perhatikan dari Fibonacci retracement-nya secara weekly, maka next target dia adalah harus naik dulu ya, harus naik di atas 194. Di sana kelihatan ada RPK weekly-nya. Kalau memang itu bisa bertahan di sana, maka tentu peluang terbuka lebar sekali buat BVIC bisa terus melanjutkan kenaikan menuju 216, 240, bahkan sampai ke 276. Jadi teman-teman, kalau yang sudah punya barang, kawal saja. Yang penting jangan sampai dia turun di bawah 177. Pasang trailing stop di sana. Kalau benar kuat bisa bertahan di 177, maka peluang besar untuk BVIC masih bisa terus rally. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-482 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.